Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, masih membahas tentang Assembler Edu. Kemarin kita membahas tentang bagaimana cara merubah objek 3 dimensi yang sudah kita masukkan ke dalam Assembler Web Studio ya. Yaitu tentang kemarin kita belajar tentang bagaimana cara merubah posisi dari objek tersebut. Kita geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Terus kemudian bagaimana cara memutar objek ya, memutar ini ya, memutar dari berdiri jadi tidur. Terus kemudian memutar dari tegak menuju ke agak nunduk. Terus kemudian memutar hadap kanan sampai ke hadap kiri. Oke Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba untuk merubah objek yang merupakan fitur lanjutan dari merubah tadi, yaitu nanti kita pelajari tentang bagaimana cara menduplikat objek yang kita masukkan. Terus kemudian kita mirroring itu objek itu kita mirroring ya, mirroring itu efek kaca itu ya. Terus kemudian bagaimana cara masuk ke scene selanjutnya nanti ya kita bahas. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke Assembler Web Studio-nya. Kita klik seperti biasa, kalau tidak kita bookmark, diketik dulu studio.assemblerworld.com ya. Maka kita akan diarahkan ke Web Assembler Studio-nya. Oke, kita masuk, sebentar lagi kita akan masuk ke Assembler Web Studio-nya. Oke Bapak Ibu, nah ini kita sudah masuk ke Assembler Web Studio-nya. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu, kita klik yang project ini ya, berarti kita akan membuat project baru. Kita klik tanda tambah ini seperti biasa. Nah maka kita akan disuguhkan satu kanvas atau lembar kerja untuk memasukkan objek-objek, baik objek 3 dimensi, gambar, terus kemudian video juga bisa, atau teks ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini ya udah ada kanvasnya di sini. Nah, kemarin kita ambil contoh yaitu apa tuh kemarin tuh, ayam ya kalau nggak salah ya, 3 dimensinya. Oke, coba kita ambil yang lain sekarang, objek 3 dimensinya. Misalnya kita cari apa ini ya, yang kira-kira pas. Oke, ini aja lah ya, karakter. Coba karakter berarti ini berbentuk manusia, kayaknya orang ini ya. Nah ini coba lihat ini. Nah ini ya. Oke, coba yang ini apa ini? Taurus, kemudian Gori, atau ini aja lah Pringgo ya, Pringgo atau Pak Polisi aja ya, Pringgo aja lah ya, kita coba yang warna pink. Pringgo, kita klik Pringnya. Maka kita akan diarahkan, atau kita akan objek tersebut akan dimasukkan ke dalam lembar kerja kita atau kanvas kita ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar, memang ini agak, komputer saya ini agak lelet memang, masih proses downloading satu karakter bernama Pringgo. Oke Bapak Ibu, hampir selesai ya, belum masuk ya, kok macet sampai di sini. Nah ini udah jalan, dikit lagi. Nah udah, tapi belum muncul gambarnya, masih penempatan ini, flashing ya, masih penempatan karakter bernama Pringgo. Kayaknya besar nih, berat ini. Kan jadi berat ini, keluar notifikasi bahwa
Laptop saya berat untuk memasukkan objek 3 dimensi yang bernama Ringo. Tapi kita tunggu aja Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa, maka kita ganti dengan objek yang lain. Oke. Masih belum muncul juga. Sabar sebentar. Malah muncul notifikasi ini lagi. Ayo cepet jalan. Belum muncul juga. Kayaknya berat kali nih ya. Kita ganti aja lah Bapak Ibu ya. Oh udah muncul ini. Mau kita tinggalkan, udah muncul ya. Nah ini Bapak Ibu, kita perbesar ya dengan seperti biasa ini. Di mouse-nya ini kita putar, kita perdekat lagi, bukan kita perbesar, kita perdekat agar tampilan previewnya lebih nampak jelas. Nah ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini masih ngambang ya. Ukurannya kita perbesar. Masih ingat kemarin ya, untuk memperbesar skalanya hilang ini, tenggelam ke bawah. Jadi kita geser, kita klik yang move ke atas. Oke. Nah, ini udah nyampe, udah pas saya kira. Nah sekarang kita begini Bapak Ibu, kita belajar tentang fitur more yang ada di sini ya. More ada titik 3, kemudian di sini more. Nah di sini ada tiga apa namanya ini? Tiga fasilitas. Ada duplicate, ada mirror, ada copy to. Nah ini ya. Duplicate itu apa? Duplicate itu untuk menduplikasi objek yang ada. Jadi kita tidak perlu mengimpor ulang atau memasukkan ulang dari aset yang ada di sini ya, aset 3D ini ya, aset 3 dimensinya. Jadi kalau kita misalnya objeknya sama, kita hanya menduplikat ya, kita menduplikat ini ya. Nanti kita praktekkan. Terus kemudian yang mirror ini untuk menempatkan objek itu secara mirror ya. Mirror itu artinya pencerminan ya, pencerminan. Jadi yang kiri jadi ke kanan, yang kanan jadi ke kiri, artinya seperti itu ya. Terus kemudian copy to ini mengkopikan objek itu ke slide selanjutnya atau ke slide yang lain ya. Kalau misalnya kan ini ada aktif slide 1 ya kan. Ini slide 1, kalau kita buat di sini tanda plus, maka akan ada slide 2. Tanda plus lagi ada slide 3. Kita punya 3 slide ya. Nanti kita pelajari ya. Nanti si Ringo ini kita duplikasi dulu yang pertama. Oke ya. Oke, si Ringo ini kita duplikasi dulu atau kita apa namanya? Ya kita duplikasi agar supaya menjadi 2. Kita klik duplicate tadi ini ya. Nanti maka akan si Ringo tadi akan menjadi 2 objeknya di sini. Tunggu sebentar. Kita duplicate. Nah, di sini ya ada 2. Karena biar tidak berantem, kita geser dengan fitur move yang ada di sini. Kita geser. Nah, ya ada ke kanan ke kiri. Berarti sekarang ada 2 ini. Si Ringonya ini ada 2. Ada 2 ini karena tadi di duplicate ya. Terus kemudian kalau mirror tadi yang saya sampaikan tadi, mirror itu untuk efek pencerminan. Kalau kita lihat di sini dia hadap ke kanan ke kiri. Coba kalau sekarang kita mirror dulu. Nah di sini mirror ada X, ada Y, dan ada Z. Ini sumbu X, sumbu X itu adalah mirror kanan kiri ya. Nah coba kita praktekkan dulu mirror kanan kiri seperti apa. Nah ini ya. Jadi berlawan dengan ini ya. Nah jadi kalau sumbu X, kalau kita kembalikan seperti semula. Kalau sumbu Y berarti dia mirroringnya ke atas ke bawah. Nah ini ya. Jadi kaki di atas, kepalanya di bawah. Ini mirroringnya seperti ini. Kita kembalikan lagi, kita tekan sumbu Y. Kemudian kalau Z itu hadap ke belakang dia.
Nah, ini mirroringnya seperti ini ya. Dia ngadap ke belakang, yang ini ngadap ke depan. Ini kita dikasih pantatnya. Jadi kalau yang Z ini depan belakang mirroringnya. Terus kalau Y ini atas ke bawah, dia kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kemudian kalau X ini hanya bergeser sumbu ke kanan ke kiri ya. Oke, sudah cukup. Nah, kita kembalikan seperti semula ini. Nah, terus kemudian untuk kembali kita tekan tanda panah tadi. Ini duplicate sudah, kita menjadikan 2 sudah. Sekarang kita copy ke slide yang lain misalnya ya. Si siapa namanya tadi, Pringgo ini kita copy ke slide yang lain dengan mengklik copy to yang ada di sini. Nah, kita choose, kita pilih slide mana yang akan kita kopikan ke scene ya, namanya scene ya, bukan slide ya. Kalau slide itu kan istilah untuk PowerPoint, tapi ini hampir sama ya dengan PowerPoint. Misalnya kita kopikan ke scene yang ketiga, berarti yang sini nanti. Nah, kita kopikan, kita periksa di sini. Ini kan scene pertama, scene kedua kosong, scene ketiga ada. Nah, ini udah berhasil kita copy ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti yang scene 1 ada 2 si Pringgo, scene 2 ini kosong, scene 3 ini ada 1 karena kita kopikan ke scene 3. Atau misalnya yang ini, yang Pringgo satunya ini kita kopikan ke scene 2. Kita klik tadi copy, kemudian scene 2. Nah, ini ya. Maka kita lihat, coba kita cek, ada di scene 2. Letaknya sama dengan di sini ya, di tepi sini kopiannya. Kalau yang ini, yang warna ini, warna pink ini ada di scene 3 kopiannya. Kalau yang warna kuning ini ada di scene 2 kopiannya. Ini Bapak Ibu. Nah, udah jelas ya saya rasa. Terus kalau ingin menghapus Bapak Ibu, kalau ingin menghapus kita biasa kita klik dulu objek 3 dimensinya, baru kita tekan tombol delete. Nah, ini terhapus. Kemudian yang kita kopikan tadi masih ada ya, karena yang dihapus hanya objek yang ada di scene 1. Berarti semua masih ada scene 1, scene 2 dan scene 3. Nah, itu Bapak Ibu, itu yaitu fitur tambahan ya, fitur more dari apa tadi, dari mengedit 3 dimensi, objek 3 dimensi tadi ya. Kalau misalnya kita tidak ini, nah ini kan kalau misalnya kita pertama kali belajar kan ada 3 cuman ya, setelah kita klik titik 3 ini ada fitur lebih untuk merubah objek 3 dimensi yang dimasukkan ke dalam Assembler Web Studio kita ya. Tadi sudah diduplicate itu digandakan, kemudian mirror itu untuk merubah posisi pencerminan tadi ya. Mirrornya ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Kalau sumbu X itu berarti dia mirroringnya hanya kanan kiri. Kalau sumbu Y berarti atas bawah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kemudian kalau yang Z depan belakang, artinya orang ini menghadap ke depan, yang satunya menghadap ke belakang, itu mirrornya. Kemudian kalau copy to ini copy objek 3 dimensi ini ke scene yang lain, tadi sudah kita praktekkan. Tetapi kalau mau menghapus kita pilih dulu objek yang akan kita hapus, terus kemudian kita klik delete. Nah ya, terus ada lagi satu lah Bapak Ibu, satu lagi ada fitur on tap ini ya. Ada lagi satu fitur yaitu on tap. Ketika kita buka project kita itu, terus kemudian kita ada fitur, kalau di sini kalau kita ibaratkan di PowerPoint itu seperti hyperlink, kita diarahkan ke scene yang akan kita tuju ya. Contohnya begini, kita on tap, terus kemudian ini yang atas ini akan diarahkan ke scene yang lain ya, switch scene. Contohnya begini, ini kan di scene 1 ya, kita aktif di scene 1. Terus kemudian ketika kita nanti akan menekan si Pringgo ini, maka kita akan diarahkan ke scene 2. Misalnya ya, kita pilih ke scene 2. Jadi switch screen-nya kita pilih ke scene atau scene 3 langsung lah Bapak Ibu. Nah, kita scene 3.
Terus kemudian yang open URL ini untuk menampilkan apa namanya, untuk menampilkan kita diarahkan ke alamat web tertentu, URL tertentu ya. Tapi lebih baiknya kita bahas ke video selanjutnya lah ya Bapak Ibu ya, biar video ini tidak terlalu panjang dan Bapak Ibu bosan untuk melanjutkannya. Jadi kita bahas yang dua fitur ini ke video selanjutnya agar lebih enak, kita lebih spesifik untuk mempelajarinya. Oke Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk video tutorial ini, yaitu tentang bagaimana cara menduplikasi, memirrorkan atau efek kaca dari objek 3 dimensi dan mengkopikan objek 3 dimensi ke scene yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel saya. Kalau memang misalnya video ini bermanfaat, silakan ditekan jempol ke atas. Sampai jumpa video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.